action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Julian Putra. Saya dari kelas TTR 2. Perkenalkan nama saya Fauzan dari Kantor dari kelas 10 TTR 2. Perkenalkan nama saya Mahardika Rizky Alamri dari kelas XTITR 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar dari XTTR 2. Perkenalkan nama saya Marisa Anggara dari STR 2. Sekian perkenalan dari kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari siswa SMK Candek Bilawa Pare. Niki angsal tugas jenipun wawancara wawancara kepala desa jenis tanggal-tanggal pembangunan desa rumah. Bagaimana kondisi perekonomian di desa? Jadi untuk kondisi perekonomian yang ada di Desa Canggu ini kita lihat dulu untuk biografinya, yaitu desa kami terdiri dari 5 dusun, ya. Satu dusun Canggu, dusun Blorang, dusun Corowono, dusun Pandan, dan dusun Sudajati. Jumlah penduduk kurang lebih 13.000 jiwa. Untuk berkaitan dengan masalah perekonomian, masyarakat Desa Canggu ini 80% di bidang pertanian, ya, yang pertanian dan perikanan. Yang perikanannya sekitar mungkin kurang lebih 20%. Itu yang 20% itu lain-lain, ada yang dagang, ada yang pegawai. Jadi kondisi perekonomian ini sangat lancar, ya. Sangat lancar dalam bidang aktif pertaniannya. Dan yang paling menonjol adalah masalah perikanannya, khususnya perikanan. Desa kita ini perikanan yang sangat maju. Ini kan sudah dari tahun 1970-an sudah ada perikanannya. Yang dulu awal namanya Mina Padi. Ini perlu diketahui, Mina Padi itu ada jadi tanaman padi dan nanti ada ikannya. Selang 1 bulan ikannya dipanen dan 3 bulan parinya, itu dengan Mina Padi itu juga seperti itu. Lanjutnya Untuk bagaimana kegiatan budaya yang terjadi di desa? ya, sosial ini masyarakat Desa Canggu masih erat sekali dengan kehidupan yang bersosial, ya. Ini sifatnya dengan berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan ya mayoritas di Desa Canggu ini arahnya ke keagamaan. Jadi budayanya ke masalah rebana, itu budayanya kan itu takbiran, pengajian, itu sangat religi. Jadi untuk kebudayaan yang lain, misalnya kegiatan seni tari atau jaranan, itu di desa kami nggak ada. Dulu ada, ya, sekitar tahun 80-an di desa kami ada kesenian jaranan dan kesenian wayang orang. Nah, sekarang sudah punah, nggak ada pelestariannya, nggak ada gitu, budaya itu. Jadi sekarang sudah
ke religi. Kalau yang bisa dikembangkan dalam bidang pertanian apa Pak? Ya, untuk di bidang yang kami sebutkan tadi, banyak komoditi ya di desa kami itu, terutama palawija, ya, jagung, padi, sayuran. Di desa kami itu yang sayuran cuma mungkin 5% lah gitu. Terus yang sebagian yang banyak itu yang di dusun Suro ini perikanan, namanya perikanan. Kalau wisata religinya Pak? Untuk wisata religi yang kami tadi untuk budayanya kan sudah masuk di religi. Ada atau di desa kami itu ada tempat untuk wisata religi ya, dua tempat sebenarnya di Betul. Nah, betul. Jadi di desa kami ada, sebenarnya ada dikunjungi banyak orang ya, bukan dari desa kami saja, dari Banyuwangi, Jember, Jombang, pokoknya Jawa Timur sering ke Ki Ageng Bendora. Ini kegiatannya juga di menjelaskan ini adatnya aturan di makam dari Ageng yang ada di Bendora. Itu ada Budati yang Bairopati ini dulunya sejarahnya yang Dusun Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya siswa dari SMK Candipuro mau mewawancarai gimana Bapak memulai karir petani. Yang penting itu ada lahan, modal. Kalau nggak ada itu ya Apa yang mendorong Bapak untuk terlibat dalam pertanian? cara kebutuhan apa itu ya nggak bisa. Tanian itu kan ya 4 bulan sekali panennya. Ini cuma tanah kecil ya, cuma buat sampingan kerja. Kalau kerja cuma lahannya ini buat sehari-hari. Apa yang menjadi tantangan utama dalam pekerjaan pertanian, Pak? Pertanian itu pertama pupuk itu mahal, kedua patokan ya mahal. Kalau musim hujan gini, Kalau musim hujan pokoknya ini ya lahan sawah ini itu sampingnya itu dibuat pengairan. Ini kan bisa kalau tanaman jagung bisa. Kalau padi kan ya cuma dibajak mengelola resiko tantangan yang terkait dengan pertanian. Jika kan ini musimnya hujan, ya. Hujan itu ya obat, andalkan obat. Kalau nggak ada obat ya nggak bisa panen. Itu obat-obatan itu. selamat Pak. Oh. Terima kasih Pak. Iya iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Di Pulau Sate SMK Candipuro ada wawancara sama tugas di tanah.
Kapan dimulai usaha peternakan ikan? Tahun 2009. Mulai ini dah. 2009. Iwak nopo sing panjenengan budidaya asli? Omeh karo Kita modal yang diperlukan untuk peternakan ikan, Pak. maksudnya modal mulai kolam apa Modal ikan modal ikan ini. Nah, induk ya butuh sedikit. pinten keuntungannya sing diperoleh, Pak? Sih, sekitar 5 sekitar 2-3 juta. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau wawancara di pertengahan Bapak. Ya, silakan. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk terlibat dalam bidang peternakan di desa ini, Pak? Karena bisa untuk simpanan jangka panjang yang menguntungkan. Apa yang membuat peternakan di desa ini unik atau berbeda dari peternakan di tempat lain? Ya sama saja sebetulnya. Ya, buat Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalankan peternakan? terserang penyakit atau wabah, di mana sapi tidak bisa bertahan atau meninggal. Bagaimana Bapak beradaptasi dengan perubahan dalam industri peternakan? Ya kalau harga murah kita tahan dulu, semampunya kalau sudah naik kita baru dikeluarkan atau dijual. Apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan di peternakan Bapak? Ya kita harus terutama kasih makanan yang atau hijauan dan obat-obatan serta comboran yang rutin. Apa harapan Bapak untuk masa depan peternakan di desa ini? Ya, gimana ya kita untuk masa depannya ya biar semua itu untung, harga stabil, tidak seperti tahun-tahun kemarin harga terlalu naik turun lah. Bagaimana Bapak melihat teknologi memurai peternakan di desa ini? Mempengaruhi. Teknologi mempengaruhi ya, sekarang itu banyak teknologi untuk misalnya penggilingan pakan. Nah kita peternak kecil ini hanya untuk gimana ya, bertahan lah hitungannya. Untuk pakan itu ya penghijauan dari rumput gajah atau jerami padi. Ya udah Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pak, saya dari SMK Canda Birawa mau wawancara kalian sini Pak. Ya, oke. Mungkin Apa yang membuat Bapak tertarik untuk bekerja di bidang seni dan Ya, uangnya banyak. Nah, kan seni itu kan bisa menyenangkan orang yang bekerja seperti saya itu ya juga merasa senang kalau hasilnya itu bagus. Nah, tenaga sedikit, uangnya banyak, itu seni, apalagi bahan seperti ini. Nah, ini dipoto.
saking anu lah sini lah tugune bareng urane ya. Terus Bagaimana Bapak melihat peran seni dan budaya yang ada di desa? kalau saya melihat dikembangkan terus, apalagi anak-anak itu sekarang sudah mulai banyak yang punya pikiran seni, ya membuat ogoh-ogoh. Nah, seninya kan lebih bagus lagi tahun ke tahun kan, nah bertambah terus, harus dipupuk terus, dilatih, dibimbing. Apa yang menjadi tantangan utama Bapak dalam mengelola seni dan budaya di desa? Kalau tantangannya itu, kalau saya itu ya nggak ada merasa tantangan. Yang penting tuh kita orang seni itu banyak mengabdinya itu. Nah akhirnya itu banyak orang yang mengenal. Nah itu perjuangannya itu yang sulit, itu perjuangan yang utama. Itu harus ringan tangan, entengan, nah, sering menolong, membantu. Nah, itu tantangannya yang harus dilaksanakan. Bagaimana Bapak mempromosikan seni dan budaya yang ada di desa, Pak? Nah, kalau saya itu sejak pertama kan sudah bekerja di mana-mana, tahu saya itu orang yang bisa membuat relief taman-taman. Nah itu akhirnya kan orang tahu, nggak usah mempromosikan kemana-mana. Akhirnya kita bekerja di mana, ini kerjaannya Bapak siapa, Bapak Narjit, rumahnya mana, sana lah. Akhirnya tahu sendiri. Bagaimana Bapak akan menangani pelestarian budaya dan lingkungan? Nah itu menangani yang itu saya yang kurang begitu punya jawaban yang komplit, yaitu cari sendiri ya. Bagaimana Bapak akan mengukur proyek seni dan budaya? Itu kalau saya mengukur itu ya kita harus bekerja keras, yang dikerjakan tuh harus lebih baik, terus baik. Nah itu akhirnya ya akan menunjukkan seninya, dan orang akan tahu dan akan senang mencari yang relief yang sangat bagus. Kalau budaya itu budaya seni, tarian atau yang lainnya itu saya bukan hobinya saya seni ukir, seni pahat. Ini Pak, apa dampak yang Bapak harapkan dari seni dan budaya di desa ini? Ya, yang saya harapkan itu harus bisa melangsungkan terus, jangan sampai budaya seni yang ada di desa itu akhirnya atau tidak ada yang mengembangkan. Itu harus dipupuk terus anak-anak itu sampai seni dan budaya di desa itu jangan sampai bisa lepas. Anak-anak harus dibimbing terus, dilatih. Oke, sampun Pak, terima kasih. Oke. Maaf kita mengganggu waktunya. Ya, apa-apa. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari siswa SMK Tandabudaya ingin mewawancara bagaimana Anda melihat potensi pariwisata dari desa ini. Kalau untuk potensi pariwisata di desa kami yang insya Allah mulai kedepannya dengan mencontohkan wisata yang kita bisa cari, contohnya kajian di Sudarmono, Mandian, Sungai. Bagaimana peran Bapak dalam mengembangkan dan mempromosikan wisata? Kalau saya sendiri di sini wisata ya kita tempat yang kita jaga, kayak contohnya Candi Surayono kita masukkan atau masukkan ke TikTok sebagainya supaya biar orang tahu ini ada candi. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola pariwisata? Kalau tantangan besar untuk pengelolaan pariwisata itu biasanya dari segi apa ya, kita promosinya
promosinya kalau kita kurang jitu dari pemasarannya itu akan baik dengan wisata-wisata yang lain. Apa yang membuat wisata ini menjadi unik? Kalau wisata Candi Suraworo ada sejarah. Kan orang-orang sekarang kan nggak tahu sejarah itu pasti candi itu, gitu kan. Ada orang mencari modal. Kalau ditanya orang tidak tahu. Bagaimana Bapak mengelola dan Maksudnya aktivitas apa nih? aktivitas Kalau Bapak dengan nggak ada dampaknya sih sebenarnya. Cuma dampaknya untuk perekonomian warga sekitar sini itu sangat penting. Soalnya apa? Biasanya orang-orang pedagang sekitar sini untuk menambah pendapatan. Halo Pak, terima kasih ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari SMK Tanda Dirawa ingin mewawancarai Bapak Pak Ibu. Bagaimana peran Anda dalam mengembangkan dan mempromosikan pariwisata di desa ini? Saya Pak Ipo, atas nama pelaku pengurus Gua Jengkel ya. Itu kalau satu apa tadi pertanyaannya? Bagaimana peran Anda dalam mengembangkan dan mempromosikan pariwisata di desa ini? Satu, kita harus sama pengunjung. Dua, kita juga pakai media. Ketiga, kita harus saling menghargai diri ya. Soalnya ini wisata alam. Yang keempat, faktor satu kebersihan. Nomor satu kebersihan. Ya. Kalau tentang pengembangan kita nanti pakai media, sebenarnya soalnya Pak Awan ya bisa tidak apa-apa. Tadi kan sudah ada keterangan di sini, tidak perlu asal muasal tanya. Dulu tahun 19 kita bangun bersama Pak Lurah. Dibangun 1 tahun viral, terus ada COVID itu terhenti 4,5 tahun di sini. Ya, sampai sekarang 19 bulan kita bahkan lagi. Mbak. Ya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola dan mempertahankan wisata alam dan buatan di desa ini? Tantangannya satu aja. Apa ya? Rintangan ya ada karena kita punya kesadaran masing-masing setiap warga menciptakan wisata Gua Jengkel ini bareng-bareng kebersamaan yang saya jaga, kebersamaan antara warga ya, seluruhnya seluruh desa Kling ya. Ini kan termasuk desa Kling dan posisinya ada di Gua Jengkel. Dinamakan Gua Jengkel itu posisinya ada di Gua Jengkel. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal, asal sekolah SMK Tanda Dirawa. Saya di sini mau mengerjakan tugas dari sekolah saya, yaitu wawancara. Dan sebelum itu saya akan menunjukkan fasilitas yang ada di Taman Tepung ini. Yang pertama adalah
wastafel. Ini kita bisa mencuci tangan sesudah atau sebelum melakukan kegiatan yang ada di taman ini. Dan sudah disediakan juga tempat sampah untuk membuang sampah. Dan ada juga tempat duduk untuk bersantai. Sangat nyaman sekali. Dan sekarang saya akan melakukan wawancara di salah satu pengunjung yang ada di Taman Kebun ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi mohon dengar dari wawancara sekolah kedua. Ini apa nama wisata ini? Taman Beku, wisata Taman Beku. Ada tahun berapa taman ini didirikan? Pada tahun 2008. Bagaimana cara perawatan taman ini? Disapu dan disirami. Apakah taman ini disediakan untuk umum? Ya, karena tidak adanya pungutannya. Itu Bu. Terima Ya, kasih ya. sama-sama. Mau diwawancarai. Ya, Oke, terima ya, kasih. ya. Selamat siang Pak. Mau bertanya, di sini ada lowongan pekerjaan. Ya silakan masuk, nama menuju. Dipakai aja. Dalam Silakan bilang. ini mau bertanya Pak, Ya, apakah ada lowongan pekerjaan di sini? ya mungkin ya nanti saya tanya kepada manajer. Nih, Saya dengar-dengar kok ada. Coba nanti sampean komunikasi dulu sama orang kantor. Jadi ya ini nanti saya bawa nih, lamaran sampean, nanti saya masukkan ke kantor. nih. Ini anget Pak. Ye, Nih. Terima kasih ya Pak. ye, sami-sami, ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Kami dari siswa SMK Canda Bidawa mau meminta izin untuk mewawancarai. Oke, ya silakan. Baik, bisa saya bantu. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi karyawan dilakukan di perusahaan ini? Sama seperti yang lain, perusahaan kami menerima seorang pekerja yang melamar di tempat kita. Prosedurnya itu ya harus membawa surat lamaran. Setelah itu nanti kita wawancara dan kita akan mencari orang yang memang benar-benar punya komitmen di tempat kita. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke tempat kita, semacam itu. Apa nilai inti atau budaya perusahaan yang dijunjung tinggi? Saling menghargai, dan kita saling menghargai itu satu. Yang kedua, kita harus punya komitmen di dalam perusahaan kita. Katakanlah di perusahaan atau di pabrik inilah, katakanlah seperti itu. Bagaimana perusahaan mengukur kinerja karyawan dan memberikan umpan balik? Selama ini kita kalau orangnya produktivitas ya, karena kita itu bekerja di bidang suatu perusahaan yang katakanlah pabrik yang menghasilkan sesuatu pupuk, jadi kita kan dikatakanlah paling banyak, hasil yang paling banyak ya otomatis kita akan menghargai berupa bonus lah, kurang lebih seperti itu. Terus nanti ada yang karyawan yang katakanlah sering tidak bolosan, karena kan ada loh, ya kita nanti ada bonus tersendiri semacam itu. Bagaimana perusahaan mengatasi konflik atau masalah di antara karyawan? Pada dasarnya manusia itu kan majemuk. Tiap orang kan punya katakanlah karakter
sifat sendiri-sendiri. Nah, kita menyadari hal itu, oleh sebab itu kita akan panggil orang tersebut. Dan kita akan dudukkan bersama dan kita akan menggali apa permasalahan yang ada. Terus setelah itu kita harus saling katakanlah mendamaikan lah mereka berdua. Kita mencari permasalahannya dulu gitu. Apa langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk memastikan keamanan dan kesehatan kerja? Selama ini kita pertama waktu kerja kita siapkan alat-alat untuk keamanan waktu kerja. Contoh itu topi, terus masker, terus ada pakai sepatu. Jadi karyawan yang di sini kalau yang tidak katakanlah bekerja di tempat ini diharuskan memakai itu. Jadi topi, masker, sama sepatu. Tapi nanti setelah produksi atau setelah bekerja itu harus dicopot dan disimpan di tempat kita ada. Nah setelah itu nanti keluar dari area dalam pabrik itu boleh pakai sedia kala pakai kaos atau pakai celana atau pakai sandal. Tapi di dalam pabriknya, di dalam ruang produksinya harus 3 hal itu tadi. Jadi harus pakai topi, sepatu, sama masker. Diwajibkan ya Pak? Wajib. Terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu waktunya ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya juga terima kasih untuk kesediaannya panjenengan datang di tempat kita. Semoga panjenengan sekolahnya yang pinter, jadi untuk membantu orang tua. Ya, ya sudah. Ya. Indonesia,